Nama Nia Dinata sebagai sutradara film semakin berkibar sejak ia menyutradarai film Berbagi Suami. Meskipun karirnya tengah bersinar, tidak demikian halnya dengan sang ayah Ahmad Siddiq Mauladi Iskandar Dinata alias Diki Iskandar Dinata yang saat ini berstatus terdakwa karena terbelit kasus dugaan tindak pidana korupsi 1,2 triliun rupiah. Sidang perkara ini tengah digulirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kemarin Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Pemirsa, sekarang kuis Gospot berhadiah 5 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Hadiahnya dipersembahkan oleh Koran Sindo. Kalau Anda mau hadiahnya seperti biasa, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288 dengan tarif Rp2.000 per SMS. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita dan pemirsa. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. permohonan talak cerai Ricky Subagja atas istrinya Elsa Manora Nasution dikabulkan Pengadilan Agama Depok. Saat itu Ricky absen dari ruang sidang. Ayah sutradara Nia Dinata, Diki Iskandar Dinata, membacakan pembelaannya atas dugaan tindak pidana korupsi serta ancaman hukuman mati yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dewi Huges ingin bebas menentukan hari pernikahannya dengan Roy Emmanuel tanpa intervensi dari pihak manapun. Seto Mulyadi gencar mengkampanyekan aktivitas homeschooling. Suami Arzetti Bilbina diduga terbelit kasus hutang dan Sarah Azhari gerah atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pemirsa mungkin tidak banyak yang tahu kalau Diki Iskandar Dinata, ayahanda sutradara Nia Dinata tengah terjepit kasus dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,2 triliun rupiah. Kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kasus tersebut digelar untuk kesekian kalinya. Benarkah Diki terancam hukuman mati? Dan bagaimanakah tanggapan Nia Dinata soal kasus ayahnya? Dan di hari yang sama di Pengadilan Agama Depok, Elsa Manora Nasution bersikukuh untuk tetap bercerai dari Ricky Subagja. Majelis hakim yang awalnya berusaha mendamaikan pasangan tersebut akhirnya mengabulkan permohonan talak cerai Ricky terhadap Caca. Tidak seperti sidang sebelumnya, sidang putusan kali ini tertutup untuk liputan pers. Dan Ricky sebagai penggugat tidak hadir dalam persidangan. Pemirsa, inilah berita selengkapnya. Keputusan untuk bercerai memang teramat pahit dirasakan. Tapi apa mau dikata, pasangan Ricky Subagja dan Elsa Manora Nasution rela menelan pil pahit perceraian demi menyudahi persoalan rumah tangga mereka. Kemarin di Pengadilan Agama Depok, sidang putusan permohonan talak cerai Ricky atas Elsa digelar secara tertutup. Ricky urung hadir sedangkan Elsa hadir didampingi kuasa hukumnya. Sebelum putusan dijatuhkan, majelis hakim berusaha memberi saran-saran. Namun Caca, panggilan akrab Elsa, kekeh bercerai. Akhirnya majelis hakim mengabulkan permohonan talak Ricky atas Caca. Mereka tak mempersoalkan harta gonogini. Sedangkan hak asuh anak atas Naila Cahaya Putri anak mereka akan ditanggung oleh Ricky dan juga Caca. Perasaannya ya gimana ya, di satu sisi ya memang yang kita bilang kemarin seperti yang awal pertama persidangan itu memang keinginan kita berdua. Jadi ya alhamdulillah juga ya mudah-mudahan tidak ada terjadi sesuatu apapun di satu sisi juga yang dengan kesepakatan kita dengan mengasuh anak bersama-sama itu telah dikabulkan juga dan alhamdulillah kita gak ada masalah sampai sekarang. Elsa dan Ricky sudah membangun mahligai rumah tangga mereka hampir selama 6 tahun. Namun entah apa pemicunya, keharmonisan semasa hidup berdampingan sirna dalam sekejap mata. Pada saat-saat yang menentukan, Ricky tidak hadir dalam sidang putusan ini. Mengapa Ricky Subagja melewatkan babak penentuan ini? Saya memang tahu schedule-nya dia dan memang dan saya sendiri merasa tidak keberatan karena memang saya kebetulan masih bisa hadir karena saya kerja lebih banyak berdomisili di Jakarta. Jadi masalah itu saya akan tetap nggak mengambil pusing lah karena itu kerjaannya memang udah pada schedule sebelum adanya sidang ini. Karena mereka memang sudah sama-sama nggak
ingin lagi melanjutkan rumah tangga ya. Ya kita susah berusaha gitu ya. Ya bayangkan aja 4 tahun mereka berpisah tempat tidur. 4 tahun nggak pernah mengadakan hubungan biologis lagi. Kalau perkawinan itu merupakan ibadah kan berdosa kena melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Lantaran Ricky urung hadir dan Elsa sendiri tidak menuntut banding, maka pembacaan ikrar talak akan dilaksanakan tanggal 4 Juli mendatang. Oleh karena masih harus mengurusi sisa persoalan tersebut, rencana Elsa berlibur bersama anaknya ke Amerika Serikat, sekaligus mengunjungi kakaknya Maya Masita Nasution pada akhir bulan ini terpaksa diundur. Untuk akhir bulan ini mungkin memang mundur karena keterlambatan dana juga. Kemungkinan setelah habis ikrar talak itu baru berangkat. Elsa maupun Ricky menghindari perselisihan seputar hak asuh anak. Keduanya berjanji akan mencurahkan kasih sayang yang sama kepada Naila yang masih berumur 4 tahun ini. Naila masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang utuh kedua orang tuanya. Lantas bagaimana nantinya kalau suatu saat Naila bertanya, mengapa ayah dan ibu tidak tinggal lagi serumah seperti dulu? Itu lambat laun akan kita jelaskan. Itu mau nggak mau aku sama Ricky punya tugas untuk menjelaskannya kepada Naila. Dan mungkin tidak sekarang ya. Ya sekarang ya tetap aja walaupun kita berpisah, tetap Naila masih bertemu ayahnya, masih bertemu saya, itu masih tetap dalam komunikasi dalam satu suara. Jadi tetap nanti sampai ke depannya juga, sampai Naila juga dewasa akan tetap sama. Nama Nia Dinata sebagai sutradara film semakin berkibar sejak ia menyutradarai film Berbagi Suami. Meskipun karirnya tengah bersinar, tidak demikian halnya dengan sang ayah Ahmad Siddiq Mauladi Iskandar Dinata alias Diki Iskandar Dinata yang saat ini berstatus terdakwa karena terbelit kasus dugaan tindak pidana korupsi 1,2 triliun rupiah. Sidang perkara ini tengah digulirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kemarin sudah memasuki tahap pledoi. Nia Dinata datang tepat waktu sebelum sidang dimulai. Masih ada sedikit waktu bagi para wartawan untuk menggali keterangan dari Nia seputar kasus sang ayah. Nia malah terlihat asik merekam suasana sekitar, tidak menghiraukan wartawan sambil tak lupa menyorotkan kameranya ke arah para juru kamera. Begitu pula yang Nia lakukan saat Diki membacakan pembelaannya. Usai sidang, wartawan kembali menghampiri Nia dan Nia langsung menghindar. Saat itulah terdengar pecahan botol yang ternyata disebabkan oleh salah seorang adik Nia yang menendang botol ke arah wartawan untuk mengalihkan perhatian dari sang kakak. Mania, soal perasaannya sedikit Mania. Dukungan untuk Bapak seperti apa Mania? Sikap tidak ramah yang ditunjukkan Nia merembet ke segelintir anggota keluarganya. Lupakah Nia bahwa selama ini ia membutuhkan media infotainment sebagai sarana promosi film hasil garapan rumah produksinya? Dimohon ya teman-teman ya. Udah lah. Ya udah. Oke, udah. Kita beralih sejenak kepada Diki Iskandar Dinata. Diki terlihat cukup tegar walau ancaman hukuman mati berada di pundaknya. Ketegaran itu sepertinya ia peroleh dari dukungan keluarga, anak-anak yang selalu menyertainya di saat persidangan. Selain Nia, Otto Jauhari, salah satu anak Diki yang juga suami presenter Ersa Mayori, tak pernah absen mendampingi ayahnya. Semua hadir, ya seperti lawyer saya bilang luar biasa. Itu aja. Sikap ketus keluarga kembali muncul saat wartawan menanyakan perasaan Diki yang dibebani ancaman hukuman mati. Celetukan pedas dari keluarga menyeruak di antara jawaban Diki. Ya udah pasti kaget gitu. Cuman ya saya percaya bahwa keadilan itu bukan barang langka. Jadi masih tetap mengharapkan bahwa keadilan itu diberikan kepada saya. Keterkaitan Diki dalam kasus ini berawal ketika dia mendapatkan kucuran dana sebesar 1,2 triliun rupiah dari Bank BNI. Dana tersebut kabarnya dialirkan ke beberapa tempat.
Salah satunya untuk membiayai kegiatan yang dijalani rumah produksi milik Nia Dinata. Itu kan semua tidak ada di dalam dakwaan. Tidak ada fakta apapun tentang itu. Seluruhnya mengalir sudah di